Upaya pencarian pesawat MH370 yang hilang kini difokuskan di koridor selatan di Samudra Hindia. Tantangan terbesar dari upaya pencarian ini adalah lokasi dugaan jatuhnya pesawat yang berada di area yang sulit dijangkau. Menteri Transportasi Malaysia Hishamuddin Hussein Selasa sore mengatakan pihaknya terus meningkatkan kerjasama dengan sejumlah negara dalam upaya pencarian bukti pesawat jatuh. Sejauh ini pihak terkait telah menemukan sejumlah puing atau benda-benda yang diduga terkait dengan MH370. Rencananya benda-benda ini akan dibawa ke Perth untuk diteliti lebih lanjut. Tim pencari pesawat diharapkan sudah bisa menempatkan alat pencari sinyal pesawat atau pinger locator secepatnya. Pemerintah Malaysia akan memimpin upaya pencarian ini dan terus berkomunikasi dengan pihak keluarga. Ya, pertanyaan yang muncul adalah apa sebenarnya yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat MH370 setelah pemerintah Malaysia secara resmi mengumumkan bahwa perjalanan pesawat MH370 ini berakhir di Samudra Hindia. Pertanyaan terkait penyebab insiden jatuhnya MH370 terus bermunculan. Kejanggalan sebelum pesawat dinyatakan hilang masih banyak yang belum terjawab. Salah satunya adalah perubahan jalur pesawat. Salah satu pertanyaan besar yang belum bisa dijawab pada insiden jatuhnya MH370 adalah kenapa pesawat canggih ini bisa keluar dari koridor penerbangan Kuala Lumpur Beijing dan berbalik arah ke selatan. Pengamat penerbangan Cepi Hakim menilai ada sejumlah kemungkinan yang menyebabkan sebuah pesawat mengubah arah penerbangannya. Meski dalam skala berbeda, dia mengatakan insiden serupa pernah terjadi di Indonesia. Untuk penjelasan dari mengapa pesawat ini yang harusnya ke utara kemudian ke selatan, kita tidak akan pernah tahu sebelum black box dianalisis. Kenapa? Karena kemungkinannya 1001 macam. Orang bisa bilang apa aja, mulai dari bunuh diri, meledak, di hijack, apa aja. Satu di antaranya juga pernah terjadi sebenarnya. Adam Air yang waktu itu dari Jakarta mau ke Makassar, dia kemudian ke Tambolaka. Jadi arahnya relatif harusnya ke utara tapi dia ke selatan, ya mirip. Waktu itu kejadiannya adalah flight management computer, flight management systemnya memberikan indikasi yang salah, si pilotnya mengikuti sehingga dia salah. Itu hanya satu dari sekian banyak kemungkinan. Informasi lain yang muncul dalam insiden jatuhnya MH370 adalah dimatikannya sejumlah jalur komunikasi di dalam pesawat tersebut. Laporan juga menyebutkan bahwa ketinggian pesawat sengaja diturunkan dari 35.000 kaki menjadi 12.000 kaki. Aksi ini diduga untuk menghindari pantauan radar sejumlah negara yang mereka lewati. Pengamat intelijen Prayitno Ramlan mengatakan, indikasi-indikasi inilah yang membuat dugaan pembajakan muncul dalam kasus insiden hilangnya MH370. Fokus pemerintah Malaysia pun, dan saya juga berpendapat bahwa harus didalami masalah krunya, keterlibatan krunya. Saya lebih cenderung kepada Captain Pilot yang mempunyai simulator 77 di kediamannya. Ini perlu didalami terus. Jadi memang kesimpulan sementara awalnya polisi itu ini adalah tindakan pembajakan atau mungkin juga ini sabotase atau ini masalah personal atau ini masalah psikologis. Pembajakan ditaruh di yang pertama karena semua indikasi-indikasi pembajakan sudah muncul sini. Sejauh ini belum ada temuan apapun yang bisa menjelaskan penyebab jatuhnya pesawat MH370. Sejumlah satelit milik Tiongkok, Australia maupun Inggris terus berusaha mengidentifikasi lokasi puing yang diduga bagian MH370. Sementara kotak hitam juga masih terus dicari. Tim Liputan Metro TV.
Ya, setelah pemerintah Malaysia mengumumkan secara resmi bahwa kemungkinan besar akhir dari perjalanan MH370 adalah di Samudra Hindia. Lalu bagaimana pertanyaan tentang penyebab dari musibah maskapai milik Malaysia tersebut? Keluarga penumpang di China memprotes keras dan menuding Malaysia sengaja menyembunyikan informasi sesungguhnya. Kami akan mengulasnya kali ini bersama pemerhati dunia intelijen, Praitno Ramlan. Selamat malam, Pak Praitno. Terima kasih sudah hadir. Kita akan diskusi lagi nih soal ini, Pak, perkembangan terbarunya. Lalu ada Executive Advisor Asosiasi Pilot Garuda atau APG, Syadrah M. Nababan. Selamat malam, Pak Syadrah. Baik, tadi Pak Syadrah mungkin sudah menjelaskan begitu ya di Metro hari ini tentang secara deskriptif. Tapi kita akan mencoba merangkum kembali, Pak. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya diskusi selalu berbicara soal kemungkinan, tetapi paling tidak ada informasi terbaru yang datang dari pemerintah Malaysia secara resmi mengumumkan bahwa perjalanan MH370 berakhir di Samudra Hindia. Nah, dengan sekarang lokasi yang dinyatakan secara resmi itu jelas berada di situ, walaupun sekarang masih dilakukan pencarian. Kira-kira apa penjelasan tepatnya, Pak, soal ini? Jadi pertama kali saya ikut prihatin atas tragedi ini ya. Saya empati kepada keluarga para korban. Hal yang menarik sebetulnya di dalam pengumuman dari pemerintah ini adalah pertama dia menyebut track yang dilalui oleh pesawat ini adalah Southern Corridor. Yeah. Ini juga selatan, ya? Kita nggak jelas di mana itu. Terus yang kedua dia pemerintah mengatakan bahwa berdasarkan sistem analisis yang terbaru yang belum pernah dipakai, tapi cukup meyakinkan bahwa mereka inilah berakhir di menuju ke Samudra Hindia yang bagian selatan. Tetapi ketika Perdana Menteri Malaysia mengumumkan berakhirnya penerbangan itu, sangat saya sayangkan atau belum diungkapkan adalah kapan. Jadi kapan berakhirnya maksudnya? Time frame. Jadi time frame-nya gitu. Karena ini penting kita untuk memahami bahwa apakah pesawat itu terus-menerus terbang sampai ke titik itu, atau dia entah kemana dulu, kan? Baru ke situ. Nah, ini suatu pertanyaan yang sangat kita tunggu-tunggu jawabannya. Time frame ini mungkin tidak diungkapkan, belum mendapatkan informasi yang secara jelas, ataukah sebenarnya tidak mungkin kalau Malaysia belum mendapatkan informasi time frame yang jelas lalu dia mengumumkan berakhir di situ, atau sengaja belum diungkap menurut Anda? Ya, tentu ada alasan yang kuat kenapa itu belum diungkapkan. Mungkin masih menunggu satu atau dua serpihan bisa diperoleh, bisa diangkat, kemudian dipastikan benda itu kemudian dibawa ke laboratorium metalurgi untuk dengan teori karbon nanti bisa ditentukan, oh dia jam berapa, lalu dicocokkan. Karena kan kalau hanya satu data itu kan kurang kuat. Jadi nanti kalau bisa dicocokkan dengan informasi dari satelit, kemudian juga informasi dari laboratorium, nah. Tapi kalau misalnya, kalau sudah misalnya seperti yang kemarin diumumkan secara resmi oleh Perdana Menteri Malaysia, logikanya apakah sebenarnya time frame ini sudah diketahui atau belum? Kira-kira menurut Anda? Ya mestinya sudah. Semestinya sudah, tapi mungkin ada pertimbangan lain untuk lebih pasti. Jadi diperlukan lagi alat bukti satu lagi gitu lah kan. Oke, tadi alat bukti yang menurut Anda tadi bisa dilakukan untuk mengetahui time frame itu dari mana? Ketika satelit. Puing itu misalnya puing itu sudah ditemukan, lalu bisa diketahui waktu yang jelas begitu ya? Jadi dari serpian-serpian itu nanti bisa ditemukan jam berapa, jadi kayak forensik gitu, jam berapa dia meninggal kan gitu kan. Nah ini juga bisa ditentukan kapan dia pecahnya itu. Dari puing yang ditemukan itu bisa diteliti kapan, jam berapa tepatnya saat pesawat ini pecah begitu? Iya, jadi itu bisa ya, bisa. Jadi itu di laboratorium metalurgi saya kira di Indonesia juga ada, nggak terlalu susah itu, di mana-mana. Bahkan sampai sedetail itu ya, untuk waktu pecahan, sehingga dari situ bisa berangkat menjadi awal untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi ketika lost contact terakhir jam berapa. Kemudian kemudian pesawat misalnya pun kalau misalnya pecah juga bisa diketahui jam berapanya begitu ya. Oke. Dan pecahnya pesawat itu bisa bermacam-macam ya, nggak selalu akibat. Itu bisa diketahui penyebab pecahnya juga ya, dari situ ya, metalurgi itu ya. Iya. Jadi apakah dia memang karena impact dia menjadi pecah, apakah dia pecah di atas kemudian dia jatuh, apakah dia melebihi structural limitnya sehingga dia pecah di atas, dan macam-macam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Baik. Lalu ketika tempat ini sudah diketahui begitu Pak Prayit, sekarang Pak Prayit, karena beberapa kali kita diskusi soal pembajakan ini,
sebelumnya kita membahas tentang kemungkinan kecil kemungkinan kalau memang itu arahnya adalah di di Samudra Hindia bagian selatan. Tapi ini sudah ditentukan secara resmi oleh pemerintah Malaysia berakhir di situ. Pertanyaannya apakah masih logis ini soal pembajakan? Jangan dijawab dulu Pak, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Malaysia memang sudah menyatakan bahwa pesawat Malaysia Airlines MH370 jatuh di Samudra Hindia. Namun, belum ada keterangan lanjutan yang menjadi penyebab pesawat itu jatuh. Sejumlah spekulasi tentang penyebab jatuhnya pesawat itu pun bermunculan. Salah satunya adalah dugaan adanya aksi pembajakan. Sejumlah indikasi awal yang dijadikan pegangan oleh pemerhati penerbangan untuk mengatakan bahwa pesawat MH370 kemungkinan dibajak adalah sistem pelaporan data yang dimatikan secara sengaja. Selain itu, transponder pesawat juga dilaporkan ikut dimatikan. Hal ini menunjukkan adanya campur tangan yang tidak diinginkan di dalam pesawat tersebut. Hal lain yang memicu adanya dugaan pembajakan adalah adanya perubahan jalur penerbangan pesawat tersebut. Pilot juga diduga menerbangkan pesawat di bawah ketinggian 35.000 kaki. Pengamat penerbangan Dudi Sudibyo mengatakan pesawat MH370 jelas terlihat sengaja diterbangkan ke koridor selatan. Saya nggak tahu apakah memang dibajak benar atau apa. Nah, dia balik lagi naik ke atas, terus ke Samudra Hindia. Dalam kaitan bisa juga ke Turkmenistan, bisa juga ke Afghanistan. Dia hindari India. Tapi yang entah kenapa dia kok ingat terus ke sana, tempat lain. Mungkin pada saat itu waktu dia terbang terus, bahan bakarnya habis. Ya, mungkin. Nah, pilotnya dia untuk diketahui penerbangannya itu tidak tinggi ya. Tidak lagi 35.000 kaki atau 10.000 kilometer, tapi sudah lebih rendah untuk menghindari jangkauan radar darat yang ini. Dia bisa info. Pengamat penerbangan lainnya yang juga mantan Kepala Staf Angkatan Udara, JP Hakim mengatakan kemungkinan adanya aksi pembajakan memang tidak bisa dihilangkan. Sejumlah informasi menurut JP harus didalami oleh otoritas penerbangan Malaysia. Salah satunya adalah dugaan adanya penggunaan paspor palsu dan juga 5 orang penumpang yang dilaporkan tidak jadi menaiki pesawat tersebut pada saat akan berangkat. Kita harus mencermati dari awal, jauh dari awal. Yang pertama adalah pada waktu berangkat ada 2 orang menggunakan stolen passport. Berarti dia mempunyai maksud tertentu. Kita nggak tahu maksudnya apa. Yang jelas kalau dia nggak punya maksud apa-apa, ngapain kurang kerjaan banget pakai paspor curian. Tidak hanya itu, dia menggunakan paspor curian dan memilih midnight flight trip. Ya. Berikutnya ada 5 penumpang, 5 orang penumpang yang berencana berangkat tengah malam. Ya, berangkat tengah malam itu memerlukan effort yang khusus ya untuk berangkat tengah malam. Dan setelah check-in, 5 orang ini membatalkan keberangkatannya. Ya, jadi 2 hal ini harus diteliti. Kemungkinan besar dia ada hubungannya dengan kejadian. Dugaan lain penyebab jatuhnya pesawat MH370 memang masih akan muncul. Hingga akhirnya kotak hitam yang menyimpan data pesawat tersebut ditemukan. Tim Liputan Metro TV. Ya, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Pak Royid, memang kita tidak ingin mendahului black box begitu ya, karena penyebab pastinya masih terekam di dalam black box atau kotak hitam yang sekarang tentunya masih dilakukan terus pencariannya. Tetapi dari informasi yang terkumpul dari hari ke hari, kemudian pemerintah Malaysia mengumumkan secara resmi bahwa berakhir di Samudra Hindia. Dari sisi lokasi ini masih logiskah bahwa ini masih soal pembajakan? Saya melihat kasus ini dari kacamata intelligence. Kalau intelligence melihat sesuatu kasus itu dari the worst condition, yang terburuk. Jadi pada awalnya saya melihat ada 2 paspor palsu dan lain-lain. Saya sebetulnya sudah berpikir bahwa di belakang ini ada sesuatu penyebab ekstrim hilangnya ini. Ternyata polisi Malaysia juga menyatakan penyebab ekstrim dan lain pembajakan, ini bukan pembajakan. Yang kedua sabotase, kemudian terjadi antara kasus antar penumpang, personal, kemudian yang terakhir ada psikologis. Dari Amerika juga menyatakan bersama seperti itu. Nah sekarang kita melihat kita tarik garis dari kasus jatuhnya pesawat. Jatuhnya pesawat itu melalui rute seperti disampaikan itu.
Dia tidak motong wilayah Indonesia, karena tahu bahwa di Sumatera itu terdapat radar. Ya. Dia menghindari radar. Kalau setelah pesawat berbelok dari titik dia berbelok, dia bukan MH370. Kalau di Indonesia disebutnya dia adalah black flight. Black flight ya. Black flight. Jadi black flight penerbangan yang gelap. Sehingga diintersep oleh militer. Nah, Malaysia tidak mengintersep, membiarkan saja. Kemudian dia berbelok ke utara terus ke barat daya, dari barat ke utara dikit terus ke barat daya. Artinya apa? Si pilotnya ini, yang menerbangkan itu tahu bahwa Indonesia itu keras dalam menangani masalah-masalah black flight ini. Ada beberapa kali kita mengintersep pesawat gitu ya? black flight di perintah mendarat, karena harus ada 2 izin di Indonesia, flight approval dan flight clearance. Saya melihat setelah diadakan pemeriksaan, pengecekan, 227 penumpang clear. Clear menurut polisi dan menurut FBI clear. Artinya sekarang fokusnya kepada kru. Siapa di antara kru itu yang mampu menerbangkan dan merubah? Ternyata hanya captain dan co-pilot saja yang bisa. Nah, kaitannya ke belakang lagi, tarik lagi. Kaptennya ini the worst condition, the worst pemikiran. Kapten itu mempunyai sebuah alat simulator, X-Plane 10 namanya. Itu sistem operasinya dari Microsoft. Ternyata X-Plane 10 itu bisa mensimulasikan beberapa keadaan darurat dan untuk tempur. Untuk penerbangan tempur gitu ya? Artinya bagaimana pesawat itu bisa... Artinya si pilotnya ini sedang berlatih seperti itu? Berlatih seperti itu. Nah sekarang kita melihat ada beberapa informasi yang mengatakan belok, dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Artinya kita bayangkan seperti tadi dikatakan Pak naik di atas ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum 45.000, tiba-tiba dia turun. Itu kalau yang bisa hanya pesawat tempur saja, kan orang akan artinya nyambung maksudnya. Ini jadi ada sesuatu yang dilakukan itu. Kemudian menghindari radar Indonesia, kemudian berputar. Tapi pertanyaan begini Pak, sebelum ini kan kita juga pernah mendiskusikan hal yang sama sebenarnya. Tetapi menjadi pertanyaan ketika itu adalah informasi ketika ini diarahnya ke utara, mungkin menjadi masuk akal motifnya begitu ya, motif pembajakan atau motif dari terorisme itu misalnya. Tetapi kalau ini ke selatan menjadi tanda tanya besar, mana wilayah yang disasar? Nah, pertanyaan saya tadi, kalau lokasinya kemudian sudah diumumkan secara resmi ada di selatan. Kenapanya? Nah, semakin jelas tidak ini pembajakan atau justru ini mementahkan sebuah aksi terorisme atau yang disebut pembajakan itu tidak harus meminta tuntutan. Tidak harus tuntutan. Buktinya peristiwa 911 itu pesawat dibajak kan. Dibajak, tidak didaratkan, tidak minta tuntutan, terus ditabrakkan. Kalau ini saya melihatnya pesawat itu dibajak, dibawa ke suatu tempat, dimasukkan ke dalam laut di tempat yang paling sulit dicari untuk menyembunyikan. Sekarang semua 28 negara yang mencari itu gundah sebetulnya ada apa di belakang ini. Di situ sebetulnya intinya. Ini adalah jadi tidak perlu menunggu klaim apa, kemudian tuntutan apa, seperti itu tidak. 911 itu baru 4 tahun diakui oleh Osama bin Laden, oleh Al-Qaeda mengakui itu, itu saya yang menyerang gitu. Ini juga tidak diakui gitu loh. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Kita coba menarik beberapa kesimpulan dari beberapa diskusi sebelumnya juga gitu Pak Fahid dan juga Pak Sadra. Kalau ini kemungkinannya adalah pembajakan, pertanyaan yang muncul kemudian mengapa sampai sekarang tidak muncul klaim, tidak muncul motif dan lain-lain seperti yang tadi saya tanyakan ke Pak Praetno. Tapi jika ini juga soal kecelakaan Pak, mengapa tidak ada kontak darurat saat itu? Kenapa tidak terpantau? Katanya transpondernya juga mati. Ini menjadi pertanyaan mementahkan sebenarnya beberapa spekulasi tadi. Kalau Pak Sadra sendiri melihatnya seperti apa? Apakah sebenarnya bisa ditelusuri dulu sebenarnya? Karena kami media belum pernah mendengar pengumuman resmi dari Malaysia soal kondisi ground handling, persiapan menjelang penerbangan itu. Sebenarnya seperti apa menurut Anda? Jadi ada dua hal yang sebetulnya saya ingin sampaikan. Pertama mengenai aviation safety. Jadi aviation safety itu harus keselamatan penerbangan ya. Keselamatan ya.
penerbangan dalam arti bukan terbang, tapi penerbangan keseluruhan. Iya. Nah, itu harus memastikan bahwa pesawat itu sebelum meninggalkan bandara itu dia sudah harus aman sepanjang perjalanannya. Oke. Ya kan? Jadi di muatannya, sterilisasi dari pesawatnya, terus kemudian bahan bakar yang bahan bakar ya. Dan semua yang masuk ke pesawat itu harus melalui screening. Iya kan? Termasuk yang dikatakan oleh Pak Cepi itu bahwa kalau ada penumpang yang tidak jadi berangkat, itu harus dipastikan bahwa bagasinya benar-benar harus turun. Tidak ikut dalam pesawat. Tidak ikut dalam pesawat itu. Ya. Terus yang saya katakan tadi bahwa sterilisasi itu dia harus dilihat dulu sebelum pesawat itu digunakan ke penerbangan ke Beijing ini. Sebelumnya dia ngapain itu pesawat? Apakah dia dipakai ke tempat lain dan apakah di tempat lain itu memang betul-betul steril? Iya kan? Jadi jangan ada yang ditanam kemudian nanti bisa diambil ketika dipakai di penerbangan berikutnya. Terus dari segi operasionalnya sendiri, ya, saya meyakini bahwa setiap pilot yang sudah, apalagi sudah berpengalaman itu punya doktrin bahwa yang penting itu nomor satu adalah safety. Dan itu dijamin oleh undang-undang bahwa pilot in command itu bisa mengambil apa saja, bisa melanggar aturan lah dalam asal dia yakin bahwa itu adalah untuk safety, keselamatan gitu. Jadi kalau dia, saya yakin itu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Malaysia 370 ini itu memang agak membingungkan dari segi handlingnya sendiri. Jadi saya malah lebih cenderung kepada bahwa dia melakukan itu atas tekanan. Atas tekanan ya. Bukan keadaan yang emergency dari pesawatnya sendiri. Kan karena misalnya emergency design kan ada pendapat yang begitu. Kira-kira kan menurut Anda apa analisanya kalau misalnya ground handling ini sendiri belum pernah diumumkan, kondisi ground handling ini belum pernah diumumkan oleh pemerintah Malaysia? Mungkin mereka membutuhkan waktu untuk itu, saya tidak mengerti. Tapi idealnya sebenarnya ini harusnya bisa diumumkan di awal justru. Justru itu, jadi kan mereka sampai kepada suatu pengumuman bahwa kemungkinan pesawat itu dibajak kan. Nah tentu salah satunya mungkin dari hasil-hasil yang itu tadi. Ada kelonggaran atau ada kecolongan begitu saat handling. Baik. Gitu. Sekarang saya kembali ke Pak Praitno. Pak Praitno, hari ini ada tulisan di harian Daily Telegraph Inggris begitu yang menyebutkan bahwa ini sebenarnya aksi bunuh diri. Bagaimana Anda melihat ulasan ini? Aksi bunuh diri, saya setuju juga dengan tulisan itu. Kenapa? Di pesawat itu ada seorang yang mengemudikan pesawat, kemudian berakhir di sebuah lautan yang dalam. Sejak awal saya mengatakan, ini ada kaitan sangat besar kemungkinannya nih. Ada kaitan jaringan-jaringan teroris internasional yang mungkin juga seperti peristiwa 911. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada orang-orang yang meyakini sesuatu. Dia sebagai instrumen pengadilan atau dia meninggalkan pesan. Kalau saya lebih cenderung ini kepada meninggalkan pesan. Kalau pemerintah Malaysia sejauh ini menyatakan dua kru dalam arti pilot dan juga co-pilot ini bersih dari jaringan ekstremis apapun begitu. Pihak Malaysia mengklaim seperti itu. Bagaimana Anda menilai ini? Dan mereka memunculkan bahwa kemungkinan besar yang terjadi juga adalah kebakaran dalam pesawat sehingga asap itu membuat pilot dan kopilot itu tidak sadarkan diri sehingga sempat berbelok ke Langkawi dengan tujuan pilot itu sebenarnya untuk mendaratkan pesawat secara darurat di bandara terdekat yaitu di Langkawi. Tapi kemudian setelah karena asap yang begitu pekat terjadi tidak sadarkan diri lalu pesawat akhirnya sampai ke Samudra Hindia. Saya kira saya kurang sependapat dengan pendapat itu karena ini pesawatnya melakukan manuver-manuver yang terlihat dikemudikan. Jelas dilakukan begitu ya? Jelas dilakukan. Jadi ini menurut saya ini fokus kepada sisa-sisa kejahatan. Jadi kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Lebih bagus pemerintah Malaysia itu langsung lebih mendalami lagi. Jejak apa yang ditinggalkan? Jejak apa yang ditinggalkan dari krunya ini. Kalau saya lebih cenderung ke kru. Karena apa? Suatu operasi ini kalau ini operasi besar, operasi intelligence itu ada yang namanya cover name, ada yang namanya cover story. Yang lebih saya khawatirkan satu, dia punya simulator rumah.
Simulator itu Dia betul-betul pelajari. simulator yang canggih. Ya. Apakah bukan tidak mungkin dia pernah melatih beberapa orang untuk bisa menerbangkan pesawat? Khawatirnya akan melakukan hal serupa. Itu begitu. hal serupa. Jadi ini justru ini yang sekarang dikhawatirkan oleh banyak negara. Jadi salah satu yang ditunggu juga menurut Anda adalah harusnya adalah hasil dari file yang sempat dihapus dari simulator itu. Itu harusnya seperti itu. Kemudian jaringan yang di belakangnya, siapa ya orang yang berhubungan, ini mesti didalami. Baik. Oke, baik, terakhir penutup Pak Sadra. Iya, kalau saya mungkin berbeda pendapat ya. Jadi saya masih meyakini bahwa fungsi pilot di sana masih berjalan. Jadi mereka akan melakukan upaya maksimal untuk menyelamatkan pesawatnya dan penerbangannya. Oke. Bahwa dia tidak bisa melakukan itu pasti ada hal-hal lain. Iya kan. Jadi harusnya ke arah situ. Ya, tapi kita bersabarlah untuk menunggu bahwa. Baik. Tapi ada elemen yang mungkin kita tidak sama dengan waktu Amerika diserang oleh Jepang di tahun 41. Oke. Mereka nggak pikir bahwa itu bisa terjadi. Kemudian 60 tahun kemudian tahun 2001 ada Al-Qaeda bisa meledakkan menggunakan pesawat sipil dan sebagainya. Itu juga tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Oke. Nah, hari-hari ini juga kita mungkin belum terpikirkan ke arah mana gitu Oh, ya. iya. Yang di kemudian hari Polanya belum terlihat jelas. belum terlihat, kemudian karena dari Oke. kejadian ini nanti baru suatu saat kita akan mengatakan, kok ternyata bisa terjadi ya kan? Oke, baik. Kita sambil menunggu bagaimana pesawat pencari itu nanti akan benar-benar menemukan bukti otentiknya, tidak belum secara virtual saja begitu ya, Iya. walaupun sudah resmi diumumkan oleh pemerintah Malaysia. Terima kasih Ya, Pak terima Sadra, kasih. Pak Ya, Reto telah terima bergabung kasih. bersama kami. Nanti kita mungkin juga masih akan mengulas lagi tentang topik ini sampai ditemukan bukti otentiknya.